Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Misbahul Munir MTHI selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir Madu'i serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Dan langsung saja saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Surat An-Nisa ayat 136 menyimpan hikmah dan ajaran kaum muslim. Ayat ini mengingatkan kepada tiap muslim terkait 6 hal dalam rukun iman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Tafsir dan penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela dan supaya mereka saling kerjasama. Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk beriman kepadanya, Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkannya. Jika hikmah atau perkataan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, maknanya adalah tetaplah teguh kamu sekalian di atas keimanan kalian. Hal ini seperti bacaan orang mukmin dalam setiap salat ketika membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, yakni perlihatkanlah kami petunjuk dan teguhkanlah kami di atasnya. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa aminu bil rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Terdapat pada surat Al-Hadid ayat 28. Dan penjelasan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua yakni Nabi Muhammad dan orang mukmin beriman kepada Allah bahwa Dia wujud dan Maha Esa, Maha Kuasa, tiada sekutu baginya, dan Maha Kuasa dari segala kekurangan. Tafsir dan penjelasannya adalah Allah SWT menjelaskan tentang keimanan Rasulullah SAW dan kaum mukmin kepada dasar-dasar keyakinan Allah SWT, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dan kaum mukminin membenarkan dan mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dari Tuhannya berupa akidah dan hukum-hukum agama, dan dengan membenarkan yang kuat dan tidak goyah sedikit pun. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mutadrak bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, sudah menjadi haknya beriman. Setiap dari mereka beriman kepada wujud Allah SWT, keesaannya di dalam penciptanya, beriman kepada wujud para malaikat yang masing-masing memiliki tugas. Di antaranya adalah menjadi perantara antara Allah SWT dan para rasulnya di dalam penurunan wahyu. Beriman kepada Rasul yang mulia yang diturunkan kepada mereka kitab dari suhuf, lembaran-lembaran berisikan wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan yang ketiga adalah iman kepada risalah kebenaran. Risalah kebenaran terdapat pada surat Al-A'raf ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalatihi rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma lam ta'lamun. Yang artinya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah
apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dan penjelasannya adalah, aku dalam tabligh menyampaikan risalah ini dan nasihat mengetahui dari wahyu Allah apa yang tidak kalian ketahui, yakni nasib akhir alam ini. Ancamanku tentang siksa dunia sebagai akibat dari kemusyrikan dan nasihatku kepada kalian muncul dari ilmu yakni yang tidak kalian ketahui. Ini adalah keadaan Rasul, hendaklah dia menyampaikan risalah, fasih, memberi nasihat dan alim. Karena ilmu Allah, maksud dari perfirman Allah, wa a'lamu minallahi wa ma la ta'lamun, membawa kaumnya agar kembali kepada Allah dalam mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan keesaan Allah, sifat-sifat keagungannya dan siksanya yang keras di dunia dan akhir karena membatalkan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah terdapat pada surat Al-Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsi anta tamuta illa biidznillah kitaban muajjalan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tafsir dan penjelasannya adalah akhir ayat 9 surat Al-Isra ini cocok dengan akhir ayat yang di sini ayat 145 surat Al-Imran. Maksudnya, kami Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka dari karunia dan rahmat kami baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syukur dan amal baik mereka, dan kami akan memberi mereka pahala yang kekal abadi atas sikap mereka yang tidak mau mundur dari melarikan diri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pembahasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.